Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rafika. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi saya yang berjudul penentuan produk. Apa sih penentuan produk itu? Sebelumnya kita akan membahas tentang produk itu sendiri. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran, karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan itu. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lainnya seperti kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk itu sendiri. Produk merupakan penentu bagi program bauran pemasaran karena keberadaannya dapat digunakan dalam penentuan harga, program promosi, maupun kegiatan pendistribusiannya. Selain itu, produk adalah sesuatu yang esensial, mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Produk ditentukan atau dirancang oleh produsen, tetapi sebenarnya diproduksi untuk kepentingan pasar juga. Untuk membuat suatu produk atau menentukan produk itu sendiri, ada 9 langkah, yaitu yang pertama adalah market research and feasibility study. Market research yaitu dilakukan untuk mengetahui selera pasar pada umumnya. Dari market research ini bisa didapatkan produk seperti apa yang konsumen butuhkan atau inginkan. Yang kedua adalah brainstorming, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan curah pendapat. Ide adalah proses mengumpulkan ide-ide untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang didiskusikan. Dari proses berdiskusi ini akan didapatkan garis besar barang yang akan dibuat, cara kerja, komponen yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin membuat mesin penghisap debu, akan terbayang untuk membuat dibutuhkan motor, casing atau wadah, filter atau saringan, hose atau pipa, mulut pipa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menentukan tujuan dan batasan produk. Tujuan dan batasan diperlukan agar kita dapat tidak berlebihan dalam merancang produk tersebut yang akan berakibat mahalnya harga jual ke konsumen. Yang keempat adalah menggambar produk. Dengan menggambar produk berdasarkan hubungan dimensi komponen-komponen yang sudah ditentukan dalam tahap-tahap di atas, kita akan mendapatkan ilustrasi produk jadi. Produk bisa digambar dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Biasanya gambar 3 dimensi lebih mudah dimengerti oleh sebagai besar orang. Yang kelima adalah review produk. Dilakukan untuk mengevaluasi apakah ada kekurangan pada rancangan yang sudah dibuat desainnya sampai tahap gambar ini. Diskusi dengan melihat gambar produk biasanya lebih mudah berkembang daripada hanya membayangkan saja. Yang keenam adalah membuat prototype atau sampel. Sampel barang yang akan diproduksi massal bisa dibuat dengan berbagai cara. Untuk produk-produk dari resin bisa dimodelkan dengan mesin rapid prototyping. Desain bodi mobil yang stylish bisa dimodelkan dengan tanah liat khusus. Kardus pembungkus produk bisa dibuat dengan tangan. Yang ketujuh yaitu uji coba. Sebelum dipasang tentu kita perlu menguji
apakah barang yang kita buat ini benar-benar handal atau tidak. Jadi kita mengujinya dulu sebelum dipasarkan. Ada yang mengujinya berdasarkan waktu, terus ditekan, dijatuhkan, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah produksi massal. Dalam produksi massal perlu adanya kontrol kualitas agar konsumen tidak sampai menerima barang yang rusak. Jadi suatu perusahaan itu harus mengontrol kualitasnya agar barang yang diterima oleh konsumen itu tidak rusak. Yang kesembilan terakhir yaitu garansi, adalah layanan purna jual yang diberikan oleh perusahaan yang membuat produk tersebut agar konsumen tenang jika sewaktu-waktu ada kerusakan pada barang tersebut. Jadi biasanya kalau barangnya itu ada garansinya, kalau kita terima rusak berarti kita bisa memberikan kartu garansinya itu kepada perusahaan itu sendiri. Suatu produk itu yang jadi kebanyakan konsumen itu lebih membayar mahal agar mendapatkan garansi dan ketenangan dalam pemakaian produk. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.